Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Khair ahbabana fillah, rekan santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita, dan kali ini kita masih pada masalah ilmu yang mana yang fardu ain, yang kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala itu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan tuntutan yang menuntut. Dan kali ini tuntutan yang menuntut itu adalah masalah i'tiqad. Ya, jadi pembahasan kita kemarin sampai di sini ya. Kemudian selanjutnya ya, ila anqala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa ammal i'tiqadatu wa amalul qulub fayajibu ilmuha bihasbil khawatiri. Jadi adapun yang namanya i'tiqad itu atau keyakinan itu yang berkaitan dengan masalah akidah ya, wa amalul qulubi, dan juga amalan-amalan hati. Nah, fayajibu ilmuha bihasbil khawatiri, maka wajib mengetahuinya sesuai dengan kekhawatiran, sesuai dengan bisikan atau siratan-siratan yang melintas di dalam hati. Nah, ini salah satu tuntutan yang menuntut untuk kita ketahui ilmunya, yaitu masalah i'tiqad. Nah, itu kapan dia menjadi fardu ain? Nah, maka kata beliau dia akan menjadi fardu ain bihasbil khawatiri, sesuai dengan siratan atau khawatir yang melintas di dalam hati. Fa in khatara lahu syakkun fil ma'ani allati tadullu 'alaiha kalimatasy syahadati fayajibu 'alaihi ta'allumu ma yutawassalu bihi ila izalati syakki. Oke. Fa in khatara lahu syakkun, apabila ya terlintas bagi dia suatu syakkun, keraguan, fil ma'ani, pada makna-makna, allati tadullu 'alaiha, yang menunjuk ke atasnya kalimat syahadati, dua kalimat syahadat, fayajibu 'alaihi ta'allumu ma yutawassalu bihi, maka wajiblah ke atas dia untuk mempelajari apa yang bisa disampaikan dengannya, artinya yang menjadi sebab untuk sampai kepada izalati syakki, menghilangkan keraguan yang muncul di dalam hatinya. Jadi tuntutan yang menuntut dia untuk ia ketahui ilmunya terkait dengan masalah akidah ini adalah jika, kata Imam Al-Ghazali, terlintas di dalam hatinya suatu syak, suatu khawatir, suatu kebimbangan terkait dengan dalil atau makna dua kalimat syahadat tersebut, maka pada saat itu juga menjadi fardu ain dia harus mengetahui ilmu yang bisa membuat hilangnya perasaan bimbang itu, perasaan ragu itu. Khair. Fa illam yakhtur lahu dzalika, nah apabila tidak terlintas, tidak ada keraguan lahu bagi dia dzalika, yang demikian itu terkait dengan dua kalimat syahadat, misalnya wa mata qabla ayat ya'taqida anna kalam Allah subhanahu qadimun, dan ia mati sebelum ia meyakini bahwasanya kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah qadim, adalah terdahulu ya, bukan baru. Wa annahu mar'iyun, dan bahwasanya kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat. Wa annahu laysa mahallan lil hawadis, dan bahwasanya dia kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan tempat bagi perkara-perkara yang baru, yang baharu. Hawadis lawan daripada qadim. Ila ghairi dzalika, sampai kepada yang selain daripada itu, daripada ilmu kalam, ilmu yang terkait dengan dua kalimat syahadat, terkait dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahasa kasarnya yang terkait dengan ilmu tauhid. Mimma yudhkaru fil mu'taqadati, dari apa yang telah disebutkan fil mu'taqadati, pada permasalahan-permasalahan akidah, atau bahasa kita adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ilmu teologi, ilmu tauhid. Faqad mata 'alal islami ijma'a, maka sungguh dia telah mati di atas Islam. Ijma'an itu kesepakatan para ulama. Ya. Jadi sekedar dia mengetahui
arti daripada dua kalimat syahadat misalnya, dan dia paham makna dua kalimat syahadat itu sepaham-pahamnya yang tidak ada keraguan yang muncul di dalam hatinya, maka itu sudah memadai. Itu kajian kita sebelumnya. Nah, kalau kemudian muncul syak atau keraguan atau kebimbangan terkait tuntutan dari makna dua kalimat syahadat ini, maka pada saat itu dia dikenakan kewajiban menjadi fardu ain untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat ini, yang kira-kira bisa membuat keraguan atau kebimbangannya itu hilang. Dan kajian itu disebut dengan kajian tauhid. Nah, tetapi kalau misalnya tidak ada khawatir, tidak ada kebimbangan, tidak ada syak, kemudian dia mati pada saat itu, maka dia mati dalam keadaan Islam. Oke, itu ijma' para ulama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Walakin hadhil khawatiru, akan tetapi kekhawatiran ini atau kebimbangan ini, siratan-siratan, bisikan-bisikan ini, al-mujibatu lil i'tiqadati, yang mewajibkan bagi masalah-masalah keyakinan, i'tikad. Ba'duha, sebagiannya, yakhtur bit taba', itu terkadang terlintas, ya, tersirat bit taba' dengan tabiat, artinya memang di luar daripada kendali, secara tabi'i, secara naluri dia muncul sendiri itu khawatir itu. Wa ba'duha yakhtur bis sama'i min ahlil balad, dan sebagiannya itu terkadang muncul yakhtur, dia datang, dia tiba-tiba ada, bis sama'i, karena mendengarkan min ahlil baladi, daripada penduduk-penduduk kampung atau bahasa kita dari lingkungan sekitar. Jadi kata Imam Al-Ghazali ini terkait dengan masalah kekhawatiran, kebimbangan, ya, keraguan-raguan, yang mana itu yang mewajibkan bagi masalah-masalah i'tikad, artinya kebimbangan yang terkait dengan masalah i'tikad. Nah, sebagian kadang, kata beliau, itu muncul secara tabi'i, muncul secara spontan tanpa ada sebab. Nah, sebagian juga terkadang muncul karena ada sebab, misalnya karena dia mendengar dari lingkungan sekitarnya terkait dengan masalah ketauhidan, masalah kalam, yang kemudian membuat dia bimbang. Oke. Fa in kana fi baladin sya'a fihil kalamu, nah, apabila adalah ia pada suatu kampung yang sya'a fihi, merebak pada kampung tersebut, al kalamu, ilmu kalam, ya, ilmu ketauhidan, ilmu yang banyak diperselisihkan terkadang oleh para ulama. Wa tanataqan nasu bil bid'ah, dan orang-orang pada saat itu mengamalkan bid'ah yang muncul dalam ilmu kalam, artinya mereka memahami permasalahan-permasalahan akidah yang masuk dalam kategori bid'ah. Itu yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Oke. Payam bagi, maka sepatutnya, kata beliau, ayyusona fi awwali bulughihi anha, ayyusona, bahwasanya dia harus dilindungi, ya, ia harus membentengi diri, dibentengi dirinya, fi awwali, pada awal baliknya, anha, darinya, dari perkara-perkara bid'ah tersebut, bitalqinil haqqi, dengan cara mentalkinkan ia kebenaran. Maksudnya mentalkinkan ini adalah mengajarkan kepada dia al-haqqu, kebenaran yang sesungguhnya. Jadi harus dia bentengi dirinya sebelum dia balik, karena situasi ini sudah rusak dari sisi akidah, dengan mempelajari ilmu-ilmu yang benar, yang lepas dari bid'ah, yang lepas dari permasalahan yang keluar daripada koridor yang sesungguhnya, yang keluar daripada khittah yang sesungguhnya, daripada jalan yang sepatutnya. Fa innahu, ya, karena sesungguhnya dia, lau ulqiya ilaihil batilu, andai kata, ya, ulqiya ilaihil batilu, dilontarkan ilaihi, kepada dia suatu kebatilan, artinya misalnya taruhlah dia tiba-tiba mengalami hal-hal kebatilan terkait dengan masalah akidah, misalnya dia mengalami sesuatu yang bid'ah terkait dengan masalah akidah ini, la wajabat izalatuhu an qalbihi, maka wajiblah izalatuhu, menghilangkan itu, an qalbihi, daripada hatinya. Ya, andai kata, ya, kata Imam Al-Ghazali, ternyata misalnya dia sudah mengalami, terperangkap dalam situasi bid'ah ilmu kalam ini, kebatilan ilmu kalam ini, maka wajiblah pada saat itu dia hilangkan itu kebatilan tersebut dari hatinya. Warubbama asura dzalika, dan terkadang itu asura zalika, sulit yang demikian itu. Jadi kata beliau, terkadang sulit keluar dari keterperangkapan pada sesuatu yang batil. Oke.
Nah, sebagaimana kata beliau, annahu, bahwasanya, laukana hadal muslimu tajiron, ya, andai kata adanya ini orang muslim misalnya ini tajiron, dia seorang pedagang, wa qad sya'a fil baladi muamalatur riba, dan sungguh telah merebak pada kampung itu muamalatur riba, ya, bermuamalah, bertransaksi riba misalnya, maka wajib alaihi ta'allumul hadri minar riba, wajiblah ke atasnya untuk mempelajari al-hadri, yang bisa menghindarkan minar riba, daripada riba tersebut. Dan ini susah, kata Imam Al-Ghazali. Susahnya ya karena dia adalah seorang pedagang, padahal di lingkungan dia, di kampung dia, di negeri dia itu muamalah riba itu sudah merebak kemana-mana. Jadi ketika kita mau membeli modal, membeli barang misalnya untuk diputar misalnya seperti itu, di tempat membeli kita barang itu ya orang yang mengamalkan praktek riba juga, jadi memang agak repot yang seperti ini. Nah, makanya Imam Al-Ghazali tadi mengatakan rubbama asura, terkadang itu sulit itu, tapi apapun itu, kata beliau, tetap wajib ke atasnya untuk mempelajari yang bisa menghindarkan daripada riba tersebut. Tidak ada jalan lain, sesusah apapun tetap dia harus mempelajari. Wajib ke atas dia, menjadi fardu ain kepada dia untuk mempelajari apa-apa yang bisa mengelakkan dia dari perkara riba. Ya tinggal dia saja yang menyikapi bagaimana caranya, walaupun itu susah. Wa hadza huwal haqqu fil ilmi alladhi huwa fardu ain. Nah, wa hadza, dan inilah, huwal haqqu, yang sebenarnya, fil ilmi alladhi huwa fardu ain, pada ilmu yang dia merupakan fardu ain. Inilah yang dipaparkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dari awal babnya, dari awal pembahasan kita ini, yang dimaksud dengan ilmu yang merupakan fardu ain. Jadi beliau tidak mau menyempitkan mana yang fardu terkait dengan orang muslim kepada ta'rif ulama kalam, kepada ta'rif ulama fikih, kepada tidak, tapi beliau membahas di sini secara berjenjang, secara kondisional, kurang lebih seperti itu. Oke. Wa maknahu, ya, yang artinya, kata beliau, yang dimaksud dengan ilmu yang merupakan fardu ain itu adalah al ilmu bi kaifiyatil ilmil wajibi, adalah ilmu pengetahuan bi kaifiyatil ilmil wajibi, terkait dengan cara pengetahuan yang wajib itu. Jadi ilmu yang wajib itu adalah pengetahuan kita terhadap tata cara ilmu yang wajib untuk diamalkan itu kata beliau. Jadi kalau ilmu yang wajib untuk diamalkan itu terkait dengan 2 kalimat syahadat, maka kita harus tahu tata caranya 2 kalimat syahadat itu. Kalau ilmu yang wajib itu adalah terkait dengan masalah solat, maka kita harus tahu tata cara kaifiah solat itu dan seterusnya. Nah, itu kata beliau. Paman alimal ilmal wajibah. Nah, siapa yang mengetahui ilmu yang wajib, ya, ini ilmu pengetahuan yang wajib bagi dia, misalnya ilmu ini yang wajib, ilmu ini yang wajib bagi saya, ilmu ini yang wajib bagi saya, wa waqta wujubihi, dan waktu wajibnya ilmu tersebut untuk dia pelajari. Misalnya kalau dia sudah balik berarti 2 kalimat syahadat, kalau masuk lagi waktu zuhur berarti terkait dengan sholat dan seterusnya. Faqad alimal ilmal ladzi huwa fardu ain, maka sungguh dia telah mengetahui ilmu yang merupakan fardu ain itu. Oke. Wa ma dzakarahu sufiyatu min fahmi khawatiril adui. Nah, adapun yang telah disebutkan oleh ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, terkait dengan ta'rif atau definisi ilmu yang menjadi fardu ain itu, min fahmi khawatiril adui, yang mana merupakan suatu pemahaman akan bisikan-bisikan musuh, maksudnya di sini setan, iblis, walammatil malak, dan juga bisikan-bisikan malaikat, hakun aidon, itu betul juga. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mencoba untuk sedikit mengomentari pendapat ulama-ulama sufi yang mengatakan bahwa ilmu yang menjadi fardu ain sesuai hadis yang di awal-awal bab ini yang dikatakan fardu ain ini adalah ilmu yang bisa membuat kita dapat membedakan mana bisikan iblis dan mana bisikan malaikat. Nah, ta'rif yang seperti itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, itu ada benarnya juga, hakun aidon, ya. Walakin, akan tetapi, kata beliau, fi haqqi may yatasaddalahu, pada haknya orang yang yatasaddalahu, yang mengarah lahu kepadanya, yang mengarah kepada, yang menuntut itu.
Artinya ketika orang itu berada dalam situasi yang dia tidak tahu apakah ini benar atau salah bisikan yang ada di dalam hatinya itu, maka pada saat itu wajib untuk dia mengetahui ilmu yang bisa menghilangkan atau yang bisa membedakan mana bisikan yang benar di dalam hatinya antara bisikan iblis dengan bisikan malaikat. Itu sisi benarnya beliau ta'rif dari para ulama tasawuf tersebut. Fa idza kana al-ghalibu annal insana, nah, fa idza kana, jika adanya al-ghalibu pada umumnya annal insana, bahwasanya manusia itu la yanfakku an dawa'is syarri, dia tidak pernah terpisah, tidak pernah terlepas daripada dawa'is syarri, ajakan-ajakan keburukan. Artinya dia tidak pernah lepas daripada tantangan keburukan, warriya'i, dan begitu juga sifat riya, wal hasadi, dan begitu juga sifat dengki. Fayalzamuhu ayyata'allama min ilmi rubu'il muhlikati, ya, fayalzamuhu, maka wajiblah dia ayyata'allama, untuk mempelajari min ilmi rubu'il muhlikati, berupa ilmu pengetahuan yang dibahas pada seperempat yang membinasakan, yang membahayakan. Ya, artinya apa? Jika memang pada akhirnya ternyata toh manusia itu rawan daripada seruan-seruan keburukan, riya, hasad, dan seterusnya, maka dia wajib untuk mempelajari ilmu yang dibahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini pada seperempat terakhir kalau saya tidak salah ini. Seperempat bagian pembahasan yang membahayakan, ya, sifat-sifat yang membahayakan itu, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Nah, dia harus mempelajari itu, kata beliau. Ma yara nafsahu muhtajan ilaihi, apa yang dia anggap dirinya butuh terhadapnya. Jadi kalau dia pada saat itu, ya, pada saat itu misalnya ada perasaan-perasaan yang dia susah dia bedakan antara bisikan setan dengan bisikan malaikat, misalnya apakah ini riyakkah ataukah ini ikhlaskah dan lain sebagainya, maka pada saat itu yang dia butuhkan adalah terkait dengan masalah riya dengan masalah ikhlas itu yang dibahas di dalam kitab Imam Ihya Ulumuddin pada bagian seperempat terakhir daripada kitab ini, ya, pada pembahasan sifat-sifat yang membahayakan atau al-muhlikat itu. Oke. Wa kaifa la yajibu alaihi. Nah, bagaimana, kata beliau, tidak wajib alaihi, ke atas dia, ke atas orang tersebut yang tidak lepas daripada seruan-seruan keburukan, ajakan keburukan. Wa qad qala, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasu muhlikatun, ada 3 yang membahayakan, yang membinasakan. Yang pertama adalah syuhum muta'un, yaitu kebakhilan yang diperturut, wa hawan muttabaun, dan hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan takjubnya, ya, ujubnya, ya, merasa bangganya al-mar'i, seseorang, binafsihi, akan dirinya. Nah, wala yang faku anha basyarun, dan tidak akan pernah terlepas dari ini, dari yang 3 ini, basyarun, seorang manusia pun. Jadi kata Imam Al-Ghazali, okelah, memang secara dasar manusia itu dituntut untuk mempelajari apa yang dia butuhkan, muhtaj, apa yang dia butuhkan daripada pembahasan-pembahasan ilmu tasawuf. Bahasanya kurang lebih lah seperti itu. Rubu'ul muhlikat itu pembahasan-pembahasan tasawuf kalau saya tidak salah. Ya, memang dasarnya dia diwajibkan untuk mempelajari apa saja yang dibutuhkan. Yang tidak dia butuhkan dia tidak boleh pelajari. Kemudian tapi masalahnya kata beliau, tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang akan terlepas dari 3 sifat ini, ya, siapapun dia. Itu kata Imam Al-Ghazali, la yang fakuan habasar. Maka atas dasar inilah berarti itu wajib kepada siapapun untuk mempelajari yang namanya ilmu tasawuf, yang untuk mempelajari Rubu'ul Muhlikat dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Oke. Wa baqiyatu ma sanadhkuruhu min madmumati ahwalil qalbi kal kibri wal ujubi wa akhwatihima tatsba'u hadhihi salasa al muhlikati. Wa baqiyatu, dan yang lainnya, sisanya, ma sanadhkuruhu, apa yang akan kami sebutkan, ia min madmumati ahwalil qalbi, daripada atau berupa perkara-perkara tercelanya keadaan hati. Artinya
penyakit hati, amradul qulub, kal kibri seperti takabur, wal ujubi dan ujub, wa akhwatihima dan saudara-saudara ujub, takabur, riya, sum'ah dan semacamnya. Tatsba'u hadhihi salas, yang mengikut kepada ini yang tiga yang membinasakan, ini yang tiga yang membinasakan tadi. Nah, jadi tidak akan pernah terlepas dari yang tiga ini siapapun manusia, dan begitu juga dia tidak akan pernah terlepas dari selain daripada yang tiga ini, daripada penyakit-penyakit hati seperti takabur dan lain sebagainya yang mengikuti yang tiga ini. Artinya ya di hadis cuma disebutkan tiga, tapi bukan berarti cuma tiga ini saja, banyak lagi yang sisa-sisanya yang beliau bahas itu di dalam muhlikat, sifat yang membahayakan. Nah, wa izalatuha fardu ain. Nah, menghilangkan itu merupakan fardu ain, berarti menuntut ilmu yang bisa menghilangkan tentang akan itu berarti fardu ain juga. Nah, wala yumkinu izalatuha, kata beliau, dan tidak memungkinkan untuk menghilangkan sifat-sifat hati yang buruk itu illa bima'rifati hududiha, kecuali dengan mengetahui batasan-batasannya. Yang mana sih yang disebut dengan iri, yang mana sih yang disebut dengan takabur, yang mana yang disebut dengan sum'ah dan seterusnya. Wa ma'rifatu alamatiha, dan mengetahui tanda-tandanya. Wa ma'rifatu ilajiha, dan mengetahui penawarnya. Fa'inna, karena sesungguhnya man la ya'rifu syarra yaqa'u fihi, siapa yang tidak mengetahui keburukan maka dia akan terjerumus pada keburukan tersebut. Karena orang serampangan saja, dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan yang mana yang batil. Begitu dia tidak tahu yang namanya kebatilan, begitu dia tidak tahu yang namanya keburukan, maka dia pasti akan terjerumus di dalam keburukan tersebut, karena dia tidak ada rem, tidak ada filter yang bisa membentengi dia, menjaga dia dari keburukan tersebut. Oke. Wal ilaju. Nah, adapun penawarnya, kata Imam Al-Ghazali, huwa muqabilatu sababi bididdi, yaitu menghadapi sebab yang bisa menimbulkan sifat-sifat muhlikat itu bididdihi, dengan lawannya. Ya, itu cara menawarnya. Ya, jadi kalau misalnya takabur, lawannya adalah tawadu. Kalau misalnya bakhil, ya lawannya adalah hilim, dermawan. Kalau misalnya tomak, lawannya adalah tawakal, dan seterusnya. Jadi sifat-sifat yang tidak baik yang termasuk dalam muhlikat ini, kalau kita mau lawan dia, ya kita harus melawan dia dengan lawannya juga. Jadi amalkan lawannya agar supaya dia terkalahkan. Nah, itu masuk daripada beliau. Wa kaifa yumkinu duna ma'rifati sababi wal musabbabi. Nah, bagaimana mungkin kita menghilangkan itu tanpa mengetahui sebabnya dan yang menyebabkannya. Jadi harus kita tahu mana kibir, mana tawadu. Kita harus tahu mana bakhil, mana hilm. Ya, kita harus tahu mana tamak, mana tawakal. Nah, kurang lebih seperti itu. Wa aksaru ma dzakarnahu fi rubu'il muhlikat, dan kebanyakan apa yang kami telah sebutkan fi rubu'il muhlikat, pada seperempat pembahasan sifat-sifat yang membahayakan itu, min furudil a'yan, termasuk daripada fardu ain. Oke. Ya. Wa qad tarakahan nasu kafatan, dan sungguh manusia meninggalkannya kafatan, secara sempurna. Artinya manusia itu lalai terhadap masalah-masalah yang seperti ini. Mereka tinggalkan itu secara total, kafa. Kenapa? Istighalan bima la ya'ni, karena terlalu sibuk terhadap apa yang tidak bermanfaat. Orang itu terkadang mengabaikan ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu-ilmu rubu'ul muhlikat, ilmu-ilmu terkait dengan masalah tasawuf. Yang menyibukkan mereka dari itu adalah ya mempelajari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu kata beliau. Wa mimma yang bagi ayyubadara. Nah, termasuk apa yang sepatutnya disegerakan fi ilqaihi, dalam mengajarkan itu ilahi kepadanya, idza lam yakun qad intaqala am millatin ila millatin ukhra, jika memang dia tidak beralih ya dari satu agama kepada agama yang lain, satu bidang kepada bidang yang lain. Apa dia? Al imanu bil jannah, yaitu keimanan terhadap surga. Jadi ini juga kata beliau salah satu yang harus diajarkan kepada
kepada setiap orang Islam selama orang Islam itu belum beralih agama misalnya, apa dia harus beriman terhadap al-jannah, terhadap surga. Itu yang penting, yang mimma ya, termasuk min tabaid ya, termasuk yang penting, yang sepatutnya yang bagi wan nari, dan juga terhadap neraka, wal hasyri, dan juga terhadap hari penggiringan ya di padang mahsyar, wan nasri, dan hari di mana orang dikumpulkan ya, hari kemudian, hatta yu'min bihi wa yusaddiqu, sampai dia mengimani itu dan membenarkan itu ya. Harus dibenarkan perkara-perkara yang gaib ya, karena memang itu catatan di awal-awal Al-Qur'an, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini termasuk al-ghaib ini, al-jannah, an-nar, wal hasyar, dan ini harus diilqakan, harus diajarkan kepada orang yang Islam, orang Islam itu. Wahwa, dan ini kajian-kajian terkait dengan ini, minta timmati kalimatai asyhadati, termasuklah kesempurnaan dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat itu ada tuntutannya. Nah, di antara tuntutannya ini yang merupakan kesempurnaan dua kalimat syahadat itu adalah harus beriman kepada apa yang disampaikan Al-Quran, apa yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hal ini adalah perkara-perkara yang gaib. Oke, itu tuntutan dua kalimat syahadat. Itu penyempurna dua kalimat syahadat. Wa innahu, karena sesungguhnya ya, ba'dat tasdik, setelah pembenaran itu, bikauni alaihi salam rasulan ya, bikauni, akan adanya alaihi salam Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasulan adalah seorang utusan, yang bagi ayyafhamar risalatal, maka untuk dia memahami risalah ya. Jadi kata beliau, setelah membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini juga muatan daripada dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ketika sudah membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memahami ya, risalah yang diemban oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, allati huwa muballighuha, yang mana dia Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah muballighnya, penyampai risalah tersebut. Oke. Wa huwa, yaitu ya, apa yang risalah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, yaitu anna man ata'allaha wa rasulahu falahul jannah, bahwasanya siapapun yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, falahul jannah, maka bagi dia adalah surga. Wa man asahuma falahun nar, dan barang siapa yang mendurhakai keduanya, maka bagi dia adalah neraka. Nah, fa idan tabahta li hadzal tadrij, nah apabila engkau tersadar ya, terbangun ya, lihadat tadrid, akan ini jenjangnya ya, artinya jenjang pembahasan kita yang terkait dengan ilmu fardu ain ini, alimta, maka engkau akan tahu, annal madhabal haqqa huwa hadha, bahwasanya madhab yang sesungguhnya terkait dengan ilmu mana yang wajib untuk dituntut, mana yang fardu ain, huwa hadha, adalah madhab ini. Jadi kata Imam Al-Ghazali, setelah saya paparkan seperti di atas tadi, pembahasan kita sesuai dengan susunannya atau tadriknya, sesuai jenjang-jenjangnya dari ilmu ini, kemudian ilmu apa lagi yang wajib, kemudian ilmu apa lagi yang wajib, maka kamu akan tahu, kata beliau, bahwa takrif yang sesungguhnya terkait dengan ilmu apa yang menjadi fardu ain adalah yang sesuai dengan yang beliau bahas di sini. Hada, inilah mazhab yang benar, kata beliau. Wa tahaqqaqta anna kulla 'abdin huwa fi majari ahwalihi fi yaumihi wa lailatihi, wa tahaqqaqta, dan kamu akan yakin ya, tahaqqaq ya, kamu akan yakin, anna kulla 'abdin, bahwasanya setiap hamba itu, huwa fi majari ahwalihi fi yaumihi wa lailatihi, yang mana dia fi majari ahwalihi, dalam keberlangsungan keadaannya, fi yaumihi, di harinya dan di malamnya, artinya dalam aktivitas siang malamnya itu, la yakhlu min waqa'i'a fi ibadatihi wa muamalatihi, dia tidak pernah lepas min waqa'i'a, dari kejadian-kejadian,
bi ibadatihi dalam peribadatannya, wa muamalatihi dan dalam muamalahnya, antajaddudi liwazimin alaihi dari sesuatu yang baru lagi yang menuntut, yang mengharuskan alaihi ke atas dia. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ketika kita sudah mengetahui tentang tadrid ini, tentang gambaran beliau ini, ta'rif versi beliau terkait dengan ilmu yang merupakan fardu ain ini, maka pada saat itu kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa setiap hamba dalam aktivitasnya siang malam itu pasti tidak akan pernah lepas dari suatu kejadian, dari suatu peristiwa yang silih berganti. Nah, artinya itu akan selalu ada, ya, akan selalu ada suatu kejadian, suatu tuntutan dalam ibadah kita dan muamalah kita yang mana tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada suatu saat terjadi lagi yang belum terjadi sebelumnya. Itu kata beliau. Nah, karena situasi hamba seperti itu selalu ada yang baru yang menuntut di setiap aktivitas ibadah dan muamalahnya, maka fayalzamuhu as-su'alu an kulli ma yaqa'u lahu minan nawadir. Wajiblah dia untuk bertanya, untuk belajar angkulli akan setiap apa yang terjadi kepada dia minan nawadir dari perkara-perkara yang nadir, perkara-perkara yang jarang. Oh, ini belum pernah saya mengalami hal seperti ini. Maka tanyakan, ini yang menimpa kamu ini apa dan bagaimana versi agama. Jadi ditanyakan, keesokan harinya atau tahun depan ada lagi perkara-perkara yang baru yang menimpa kegiatan atau aktivitas ibadahnya yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tanyakan lagi, ini hukumnya apa dan bagaimana. Itu maksud daripada Al-Imam Al-Ghazali. Harus dia bertanya. Wa yalzamhu al-mubadaratu ila ta'allumi ma yutawaqqa'u wuqu'uhu alal qurbi. Dan lazimlah haruslah ia bersegera ila ta'allumi kepada mempelajari ma yutawaqqa wuku'u apa yang yatawaqqa wuku'u yang pasti terjadi kejadiannya alal qurbi dalam waktu yang dekat. Ghaliban itu pada umumnya. Jadi orang Islam itu juga diwajibkan untuk bersegera mempelajari sesuatu yang mungkin saja itu akan terjadi kepada dia dalam waktu dekat. Misalnya, ya, hartanya sudah cukup mencukupi syarat untuk dia dikenakan kewajiban haji misalnya. Walaupun dia pada saat itu belum dibebankan kewajiban haji, tapi memang dia bertekad untuk berangkat haji. Karena belum pada bulannya, tetapi akan terjadi nanti itu, dia harus berangkat haji pada bulan haji tersebut. Maka pada saat itu dia harus belajar terkait dengan masalah haji itu. Nah, itu maksud beliau. Bersegera ya untuk mempelajari apa yang pasti terjadinya dalam waktu yang dekat, ghaliban pada umumnya, ya. Faidah, ya. Faidan, maka kalau begitu kata beliau, tabayyana, jelaslah annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam innama arada bil ilmil mu'arrafi bil alifi wal lami fi qawlihi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ilmul amalil ladhi huwa masyhurul wujuh alal muslimina la ghairah. Ya, maka jelaslah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam innama, sesungguhnya, aroda, beliau menginginkan, beliau memaksudkan bil ilmi, akan ilmu yang ditakrifkan dengan alif lam. Nah, ini kajian nahwu ini, hababana fillah, artinya ilmu yang ditakrifkan, yang dijadikan isim ma'rifah dengan menggunakan alif dan lam. Artinya ilmu yang memang sudah kita tahu maksudnya itu apa, sudah ma'rifah. Fi qauli, pada sabdanya yang mengatakan tolabul ilmi. Nah, ini dia alif lamnya. Menuntut ilmu faridatun adalah kewajiban ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Ilmul amal adalah ilmu amalan, ilmu pengamalan, alladzi huwa masyhurul wujuh alal muslimina, yang mana itu merupakan pendapat yang paling masyhurnya, pendapat yang paling masyhurnya alal muslimin, ke atas orang yang Islam, la ghairah, tidak ada yang lain. Jadi secara kesimpulan kalau begitu, sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya, secara kesimpulan kata beliau, kalau kalian sudah paham, maka
Kalau begitu, jelaslah bahwa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kata ilmu yang wajib dituntut itu dalam sabdanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin adalah ilmu pengamalan, yang mana ia adalah pendapat yang paling masyhur daripada beberapa pendapat yang lain. Wajib kepada siapa? Wajib kepada orang Islam. Tidak ada yang lain, kata beliau. Faqad ittadah, dan sungguh telah jelas wajhat tadrid, gambaran perjenjangan itu, berjenjangnya itu tadi ilmu yang wajib yang mana dulu, kemudian mana lagi, kemudian yang mana lagi, wa waqta wujubihi, dan juga waktu wajibnya. Ini waktu wajibnya, ini waktu wajibnya, ketika begini baru masuk waktu wajibnya, ketika saya begini baru masuk waktu wajibnya. Itu sudah jelas sebenarnya secara kesimpulan yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi tinggal kita saja memahami, menyesuaikan diri kita, kira-kira apa lagi yang menjadi kewajiban kita terkait ilmu pengetahuan harus kita tuntut sesuai keadaan yang datang kepada kita, sesuai dengan kondisi kita yang berjenjang tersebut. Nah, saya rasa sampai di situ dulu, ahbabana fillah. Ini bayanul ilmi alladhi huwa fardu kifayatin, dan kita pada pertemuan yang selanjutnya akan membahas tentang penjelasan ilmu yang merupakan fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon dikoreksi kalau ada yang salah, ditanyakan saja kalau ada yang samar. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli